Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, operasi hitung campuran itu adalah suatu operasi yang melibatkan ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan yang dikerjakan secara bersamaan pada suatu soal. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mana yang terlebih dahulu kita kerjakan pada operasi hitung campuran. Silahkan teman-teman fokus dan perhatikan penjelasan dari Ustadzah ya. Baiklah, langsung saja kita pelajari urutan kekuatan tanda saat mengerjakan operasi campuran. Baiklah teman-teman, urutan yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah ketika ada operasi di dalam tanda kurung. Yang kedua adalah kali dan bagi, itu sama kuat teman-teman. Jadi ketika ada kali dan bagi pada suatu soal, kalian kerjakan mana yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ketika ada tanda yang berdekatan, dua tanda yang berdekatan ya, kalian harus mengalihkan untuk menjadikan satu tanda seperti yang kita telah pelajari pada bab sebelumnya. Oke, untuk yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya. Jadi ketika ada penjumlahan dan pengurangan, teman-teman kerjakan atau pilih yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu. Kakak, konsep urutan kekuatan tanda ini sangat penting ketika kalian mengerjakan operasi hitung campuran bilangan. Oleh karena itu, silahkan pahami dengan sebaik-baiknya dan boleh juga dihafalkan ya. Agar kalian lebih paham bagaimana cara menghitung operasi campuran, Ustadzah telah menyiapkan 4 soal. Kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk pada pembahasan soal yang nomor 1. Soal nomor 1 adalah 72 dikurangi 8 kali negatif 6 ditambah 36 dibagi 9. Nah, dengan sifat yang kita telah pelajari sebelumnya bahwa jika ada operasi campuran, yang pertama kali dikerjakan adalah operasi yang terdapat di dalam kurung. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada ya yang di dalam kurung. Kemudian, yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian sama kuatnya, jadi kita pilih dari yang paling kiri terlebih dahulu. Baiklah, kita kasih tanda supaya kalian tidak bingung. 8 kali negatif 6 kalian kerjakan pertama kali. Oke, kita langsung tuliskan di bawahnya. Berarti 72 dikurangi 8 kali negatif 6 adalah negatif 48. Kita kasih kurung biar tidak bingung. Kita tuliskan soalnya. Nah, soalnya berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita cari pembagian. Kita dahulukan pada langkah-langkah yang kedua ya. Setelah itu kalian perhatikan di sini ada tanda yang berdekatan. Kalian kalikan negatif kali negatif adalah positif. Kalian ingat-ingat kembali pada rumus yang sebelumnya ya. Baiklah, kita kerjakan 72 karena tadi sudah kita kalikan menjadi positif, berarti 72 ditambah 48 ditambah 36 dibagi 9 adalah 4. Nah, soalnya jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian tinggal menjumlahkan saja. 72 ditambah 48 ditambah 4 hasilnya adalah 124. Kita tuliskan di sini. Jadi jawabannya adalah 124. Baiklah teman-teman, kita langsung pada penyelesaian soal yang nomor 2.
Soal yang nomor 2 adalah 150 ditambah 50 dibagi negatif 10 dikurangi negatif 5 kali 4. Baiklah teman-teman, kalian perhatikan kira-kira yang mana yang kita dahulukan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian karena tidak ada operasi di dalam kurung. Nah, selanjutnya ada perkalian tetapi perkaliannya berada pada sebelah kanannya. Berarti kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Ini adalah langkah yang pertama. Baiklah, kita langsung kerjakan di bawahnya. 150 kita tuliskan ditambah 50 dibagi negatif 10 adalah negatif 5. Kita tuliskan di dalam kurung biar kalian tidak rancu dengan yang tanda operasi penjumlahan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan bahwa di sini ada dua tanda yang saling berdekatan. Berarti kita kalikan. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja tulis positif ya. Positif 5. Kita tuliskan soal dikali 4. Baiklah, soalnya berubah seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita dahulukan perkalian. Kita tandai langkah yang kedua. Baiklah, kita tuliskan 150 positif berdekatan dengan tanda negatif, hasilnya adalah negatif. Baiklah, kita langsung tulis juga di bawah sini. 150 dikurangi 5 ditambah 5 kali 4 adalah 20. Nah, soalnya menjadi seperti ini teman-teman. 150 dikurangi 5 adalah 145. 145 ditambah 20 adalah 165. Nah, kita tuliskan hasilnya di sini. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga, yaitu 30 ditambah 20. Ingat, operasi ini berada pada tanda kurung. Dibagi negatif 5 kali 4 ditambah negatif 100. Nah, coba yang mana kita kerjakan dulu? Ya, benar, yaitu yang berada di dalam kurung. Nah, yang berada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Kita kasih tanda langkah yang pertama. Kita kerjakan di bawahnya ya. 30 ditambah 20 adalah 50. Kita tuliskan soal berikutnya sama dengan yang atasnya. Nah, baiklah. Selanjutnya pada soal yang telah kita kerjakan pada langkah 1, apa yang kita kerjakan selanjutnya? Tanda bagi dan tanda kali. Kita kerjakan yang dari kiri terlebih dahulu. Berarti ini adalah langkah yang kedua. 50 dibagi negatif 5 adalah negatif 10. Oke, karena 50 dibagi 5 adalah 10, positif dibagi negatif adalah negatif. Kemudian kita tuliskan soal selanjutnya sama dengan yang di atasnya. Nah, cara yang ketiga atau langkah ketiga teman-teman, kalikan terlebih dahulu. Negatif 10 dikali 4 adalah negatif 40. Ditambah, oke, di sini ada tanda positif berdekatan dengan tanda negatif. Berarti hasilnya negatif ya teman-teman. Berarti negatif 40 negatif atau dikurangi 100. Ingat ya teman-teman, kalau negatif berarti kalian mempunyai rugi atau hutang. Berarti rugi 40, rugi lagi 100. Berarti nanti jawabannya mesti rugi dan jumlah ruginya kalian jumlahkan. 40 ditambah 100 adalah 140. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 140. Baiklah teman-teman, itu tadi mengenai cara menghitung operasi campuran bilangan bulat. Nah teman-teman, jika kita ditemukan pada suatu permasalahan atau suatu soal yang berkaitan dengan cerita, bagaimana cara mengerjakannya? Silakan kalian pahami terlebih dahulu pada soalnya, kemudian kalian perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, terlebih dahulu kita tuliskan
Diketahui, ditanya, dan jawab. Berdasarkan soal, jumlah kelasnya ada 6. Kalian tuliskan. Nah, kemudian jumlah siswanya adalah 36 siswa pada setiap kelas. Oke, jumlah siswa yang tidak masuk atau jumlah siswa yang absen itu adalah ada 6 siswa. Kemudian jumlah regu adalah 21. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah berapa banyak anggotanya pada setiap regu. Nah, kita tuliskan di sini teman-teman. Oke. Teman-teman, berarti pada cerita ini ada 6 kelas dengan jumlah siswa pada setiap kelasnya adalah 36. Nah, yang tidak masuk ada 6 siswa, kemudian dibagi menjadi 21 regu. Berarti berapa banyak anggotanya pada setiap regu? Berarti kalimat matematika pada soal ini adalah karena ada 6 kelas, setiap kelas isinya ada 36, berarti kita kalikan terlebih dahulu. Dan yang absen ada 6 siswa, berarti jangan lupa diberikan kurung teman-teman. Berarti 6 kali 36 untuk mencari jumlah keseluruhan siswa. Selanjutnya kita kurangkan 6 karena yang tidak masuk adalah 6 siswa. Berarti untuk langkah-langkah yang pertama ini kita mencari jumlah keseluruhan siswa yang masuk. Nah, selanjutnya ada 21 regu. Berarti jumlah siswa semuanya dibagi jumlah regunya. Kita bagi 21. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal selesaikan. Berarti yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 6 kali 36 adalah 216. Jangan lupa tuliskan kurungnya. 216 kita tuliskan lagi dikurangi 6 dibagi 21. Nah, kita lanjutkan di bawahnya. 216 dikurangi 6 adalah 210 dibagi 21. Oke, di sini teman-teman bisa melihat bahwa 210 dibagi 21 kita anggap nolnya tidak ada, berarti kita tutup ya, misalkan 21 bagi 21 adalah 1, kita tambahin 0 yang kita tutup tadi. Berarti 210 dibagi 21 adalah 10. Jadi, kita bisa simpulkan